Kalau kita melakukan judi, berzina, merampok, tapi kadang kita tidak merasa berdosa. Manakala kita melakukan dosa riba, suap menyuap, padahal dua dosa itu dosa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, ibadallah. Kenapa? Karena dua dosa itu termasuk dua dosa besar. Kalau Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadis sudah menyebut dilaknat, maka itu sungguh dosa besar, tidak akan diampuni kecuali betul-betul bertaubat, taubatan nasuha. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, segala puja dan puji mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang tercinta ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Betapa banyak saudara kita hari ini yang ingin pergi melaksanakan salat Jumat, tetapi sebagian mereka sekarang terbaring di rumah sakit. Mereka terbaring di ruang ICU menunggu saat-saat datangnya kematian. Bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala, sampai sekarang Allah berikan kepada kita nikmat sehat. Betapa banyak saudara-saudara kita hari ini, mereka ingin ke masjid salat berjamaah salat Jumat, tetapi mereka sekarang di rumah sudah pakai kursi roda. Jangankan lagi untuk ke masjid, ke tempat berwuduk saja mereka sulit untuk berjalan, ibadah Allah. Bersyukur kita selalu kepada Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun kita berada. Karena kita hidup di dunia sebentar dan sesaat. Jangankan lagi kehidupan kita di akhirat, di alam barzah saja lebih lama ketimbang kita hidup di dunia ini. Apa contoh? Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, orang-orang yang sudah meninggal dunia sekarang mereka tetap berada di alam barzah atau di alam kubur. Mereka orang kafir dan Islam banyak dosa sudah mulai diazab. Berapa lamanya mereka diazab? Sampai datangnya hari kiamat. Dan orang-orang beriman mereka berada di taman-taman surga, belum masuk surga. Jangankan lagi akhirat, alam barzah, alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat, lebih lama kita di sana ketimbang di dunia ini. Oleh karena itu kata Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan kalian meninggal padahal mati tak bisa dimajukan, tak bisa diundurkan. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah
wa la yastaqdimun. Setiap makhluk, setiap manusia memiliki ajal. Bila ajal tiba, tak dapat diundurkan sedetik pun, juga tak dapat dimajukan. Tapi kita dilarang meninggal oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu. Apa tujuannya? Supaya kita hati-hati. Jangan sampai kita meninggal tatkala kita bersenang-senang. Orang pergi solat Jumat, kita bersantai-santai. Azan berkumandang di masjid, kita berbuat dosa. Hati-hati kita. Banyak orang sehat meninggal sebelum sakit. Banyak orang muda meninggal sebelum tua. Persiapkan bekal takwa untuk kehidupan kita di akhirat, yang diawali dengan di alam kubur. Bisa kita bayangkan sekarang bagaimana saudara kita yang sudah meninggal di alam kubur. Di hari kiamat, di padang mahsyar, di yaumil hisab, meniti sirat, semua perlu bekal. Bekal itu adalah bekal takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini kita berikan judul khutbah kita dengan dosa riba dan suap menyuap dalam Islam. Sebagai seorang muslim, kita selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu prinsip hidup seorang muslim dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kadang kita merasa berdosa besar kalau kita melakukan judi, berzina, merampok. Tapi kadang kita tidak merasa berdosa manakala kita melakukan dosa riba, suap menyuap. Padahal dua dosa itu dosa yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, ibadallah. Kenapa? Karena dua dosa itu termasuk dua dosa besar. Kalau Allah dalam Al-Quran dan Nabi dalam hadis sudah menyebut dilaknat, maka itu sungguh dosa besar, tidak akan diampuni kecuali betul-betul bertaubat, taubatan nasuha. Yang pertama, mari kita melihat yang namanya riba. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, akan tiba satu zaman, satu masa, manusia semuanya akan memakan riba. Dan walaupun mereka tidak memakan riba, paling tidak mereka terkena oleh debu riba itu sendiri. Itulah terjadi saat sekarang ini, ibadallah. Hampir setiap kita, setiap rumah, walaupun kita tidak memakannya, debu-debu riba itu hinggap kepada diri kita, ibadallah. Hati-hati kita. Mari kita melihat apa dosa-dosa, apa azab Allah Ta'ala. Yang pertama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah melaknat dan Rasul. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, kata Jabir, Rasulullah melaknat pemakan riba dan pemberi riba dan perantara di antaranya. Nauzubillah. Riba dan pemakan riba, termasuk orang yang menulisnya, termasuk dua saksinya, akan terkena dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, kata Rasul, riba itu ada 73 pintu dosanya. Dan yang paling ringan, kata Rasul, adalah sama dengan orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bahkan Rasul dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud bersabda, saya pernah, ini waktu Isra Mi'raj, dibawa ke sebuah sungai, sungai darah. Di dalamnya ada dua laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samrah bin Jundub, kata Rasul, saya pernah dibawa ke sungai darah. Ini waktu malam Isra Mi'raj. Dan di sungai itu ada dua laki-laki. Yang pertama laki-laki yang berdiri di tengah sungai, dan yang satu lagi laki-laki yang berdiri di tepi sungai. Laki-laki yang berdiri di tengah sungai ingin keluar, ingin ke tepi dia. Laki-laki yang di tepi mengambil batu lalu melempari mulut laki-laki yang tengah tersebut hingga berdarah, hancur kepalanya. Lalu dia kembali lagi ke tengah, ingin lagi ke tepi, dilempar lagi, begitu seterusnya. Rasul bertanya kepada malaikat, ini orang apa? Siapa orang ini?
Kata malaikat, inilah orang waktu di dunia mereka memakan riba. Na'udzubillah, subhanallah. Hati-hati kita ibadah Allah. Riba masuk dalam berbagai penjuru. Bukan hanya persoalan bunga bank, bukannya persoalan kredit segala macam. Hati-hatilah kita. Meskipun sebagian ulama ada yang tidak mengharamkan, tapi jumhur ulama menjelaskan bahwa hukum bunga bank itu adalah haram. Hati-hati kita. Paling tidak pemerintah sudah memberikan solusi. Pemerintah Provinsi Riau dahulu di bawah kepemimpinan Pak Samsuar dan Edi Natar Nasution telah melakukan konversi full Bank Riau Kepri menjadi bank syariah ketiga di Indonesia. Setelah Aceh konversi bank daerahnya, Pemprovnya ke bank syariah. Yang kedua NTB, yang ketiga Bank Riau Kepri Syariah. Bahkan Bank Riau Kepri Syariah yang berkantor di Sudirman itu bank syariah ketiga terbesar di Indonesia setelah Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat. Subhanallah. Ada orang bertanya, kan belum full sistem syariahnya Ustaz, beransur-ansur, bertangga naik, berjenjang turun, ansur-ansur. Tidak bisa sekaligus seluruh metode sistem, karena pasti berhubungan dengan OJK, Bank Indonesia, beransur-ansur. Paling tidak kita sudah hijrah, konversi Bank Kepri Bank Syariah, paling tidak menyelamatkan 7 juta rakyat Riau dari dosa riba. Beransur-ansur, berhijrahlah kita ke Bank Syariah. Paling tidak kita sudah memulai. Subhanallah. Ini yang pertama, dosa riba. Kata Ka'ab, saya berzina dengan 33 wanita, lebih aku sukai daripada memakan 1 dirham riba. Nauzubillah. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hati-hatilah kita. Selamatkan diri kita, keluarga kita. Apalagi sekarang walaupun kita ikut memakannya, debu-debu riba menghampiri kita setiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa besar yang dilaknat oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kita mesti hati-hati adalah suap menyuap. Kadang kita ini kalau berbuat, mencuri, berzina, minum khamar, dosa besar. Pernahkah kita berpikir suap menyuap jauh lebih besar daripada dosa yang kita sampaikan tadi? Justru Allah Ta'ala dan Rasul melaknatnya ibadah Allah. Bukan hanya sekedar dosa. Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW melaknat, la'ana Rasul melaknat ar-rasi wal murtasi, pemberi suap dan penerima suap. Barang uang yang kita jadikan untuk suap itu adalah namanya riswa. Pemberi suap adalah orang yang memberi uang atau memberi harta benda kepada seseorang dengan tujuan maksudnya bisa tercapai, urusan lancar, kehendaknya bisa terwujud. Ini orang memberi suap. Apa beda suap sogok menyogok dengan hadiah? Jauh berbeda. Suap menyogok, sogok menyogok ada tujuan tertentu supaya hasrat kita tercapai. Kalau tercapai kita berikan imbalan. Sementara hadiah biasanya kita bersyukur kepada Allah, dapat rezeki, tanah dijual, kita dapat posisi jabatan, bersyukur kita kasih uang kawan kita traktir, kasih nak yatim, segala macam, teman kita bagi duit, namanya hadiah. Kata Rasul dalam hadis Bukhari Imam Muslim, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Subhanallah. Hadiah diajarkan dalam Islam, hadiah dianjurkan Islam. Apa itu upah? Upah itu membayar hasil kerja orang lain. Apa contoh? Calon pemimpin. Calon pemimpin kan pakai tim sukses, perlu mengumpulkan orang, masang baliho, itu kerja. Satu hari digaji 500 ribu, 500 harus dipasang. Itu bekerja, bukan suap. Apa itu suap? Saya akan jadi pemimpin. Kalau engkau milih saya kasih 200 ribu. Kalau tak saya pilih, jangan tinggal lagi di kampung ini. Bahkan ada ancaman. Itulah suap menyuap ibadah Allah. Hati-hati kita. Beda-beda sikit, tapi dosanya besar ibadah Allah. Hati-hati kita. Hari ini kita tidak boleh marah kepada pemimpin kita. Ada yang masuk penjara, keluar penjara, tak boleh kita marah 100%. Kenapa? Ketika dia terpilih sebagai pemimpin, rakyatnya ingin mendapatkan uang ketika ingin dipilih. Ini hati-hati kita.
Kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang amanah, yang sidik, patona, tabligh, maka kita mesti memilih pemimpin tanpa politik uang, ibadallah. Bahkan undang-undang kita menegaskan ini sesuatu yang melanggar aturan. Hati-hati kita dengan suap menyuap, ibadallah. Setiap orang yang berhasil menduduki sebuah jabatan, sebuah posisi dengan uang yang cukup banyak, puluhan ratusan miliar, yang pertama dia lakukan bagaimana mengembalikan uang. Gaji tak cukup, pendapatan tak cukup, olah sana olah sini tak cukup, akhirnya korupsi, kedapatan, lalu masuk penjara, rakyat menjadi sengsara. Hati-hati kita bersihkan negeri kita. Riau negeri Melayu, Pekanbaru yang kota madani ini kita bersihkan dari segala bentuk dosa riba, dosa suap yang akan menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan kita dari musibah. Kata Allah Ta'ala dalam surah Araf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, pasti kami turunkan berkah yang turun dari langit memancar dari bumi. Apa guna kita mendapatkan uang banyak tapi dari hasil riba? Kata Rasul, riba itu memperbanyak harta tetapi mengurangi berkah, kata Rasul. Oleh karena itu setiap kita punya kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan apapun kita, pengurus masjid, imam masjid, pribadi punya tanggung jawab. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Ali Imran 94, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok orang, segolongan orang yang mengajak kepada dakwah amar ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sebagai pemerintah, buat peraturan daerah, lakukan konversi, lakukan peraturan-peraturan pemerintah, buat himbauan-himbauan pemerintah. Pemimpin begitu pun, ustaz bicara di mimbar-mimbar amar ma'ruf nahi mungkar. Pengurus masjid begitu juga. Setiap kita kepada keluarga, tetangga kita, insya Allah bila negeri kita terhindar dari dosa, maka berkah Allah akan turun dari langit, memancar dari bumi, dan Allah selamatkan kita dari musibah. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Kaum muslimin rahimahumullah, mari kita berdoa supaya kita di Indonesia, minimal Riau Pekanbaru, mendapatkan pemimpin yang amanah dan adil. Ada kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selesai membagi minyak zaitun, itu masih tersisa dan melengket di bejana, di ember tempat dia membagi minyak zaitun. Setelah selesai dibagi, lalu kemudian anaknya laki-laki dilihat oleh Umar bersih, rambutnya licin. Kenapa? Dikasih minyak oleh putranya Umar tersebut. Lalu Umar bertanya, hai putraku, dari mana engkau dapatkan minyak ini? Kok rambutmu licin? Kata anaknya, dari sisa-sisa minyak zaitun yang telah selesai engkau bagikan ayah. Kan sudah selesai semuanya. Lalu Umar mengambil gunting, dibotakkan, dilicinkan rambut anaknya. Tidak ingin anaknya menjadikan sisa-sisa minyak tersebut akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Begitu Umar bin Khattab. Belum lagi Umar bin Abdul Aziz, karena keadilannya, amanahnya 2 tahun, bukan 2 periode, 2 tahun jadi khalifah lebih kurang. Tahun pertama berbondong-bondong orang minta zakat, lalu Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan pegawai keluarga supaya membayar zakat. Melalui Basnas lah sekarang ini. Di tahun pertama berebut orang, di tahun kedua Umar melakukan serupa, Umar bin Abdul Aziz, tapi tak ada lagi orang mau menerima zakat. Di antara ketemuan orang tak lagi menerima. Kenapa? Mereka sejahtera, amanah dan adil.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.